then pretend that he is Parson Brown, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. Sleigh bells
Sleigh bells ring, are you listening? In a lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In a lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In a lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In a lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In a lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland.
Sleigh bells ring, are you listening? In a lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. Karena pengantin akan memasuki ruang ibadah, kita bangkit berdiri. Dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku Ende dari nomor 158. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu.
Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian dari seksi perempuan HKBP Bincarung.
Kita bernyanyi dari buku ini nomor 160. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Keluarga yang bersukacita, keluarga Togatorop, keluarga Silitonga, firman Tuhan dalam pemberkatan pernikahan tertulis di Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Keluarga yang bersukacita, pernikahan itu terjadi hanya satu kali, dan itu pasti selalu kita doakan berjalan dengan damai sampai pada akhirnya itu dipisahkan oleh kematian. Itulah doa setiap orang, setiap keluarga, dan setiap pribadi. Oleh karena itulah setiap orang memiliki persiapan masing-masing bagaimana supaya pernikahan itu tetap baik, tetap terjaga. Setiap keluarga punya metode masing-masing, itu pasti ada. Dan metode itu tidak pernah sama, karena di dalam karakter yang berbeda ada pendekatan yang berbeda. Oleh karena itulah Yesus sedang menyampaikan sebuah metode terbaru kepada setiap orang yang berumah tangga, bukan hanya kepada mereka berdua, tetapi kepada kita semua, agar kiranya pernikahan itu tidak hanya sukacita sebentar, hanya sekarang bersukacita, tetapi besok kembali kepada masalah-masalah klasik. Artinya masalah-masalah yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Pertengkaranlah, persoalan yang sampai kepada orang tua, nai paula mondoakan asing. Ini persoalan-persoalan klasik yang seharusnya tidak terjadi lagi dalam kehidupan orang Kristen. Seharusnya, meskipun terkadang kita menemukan banyak rumah tangga yang oleng karena rumah tangga itu seakan-akan milik satu orang, milik satu pihak, bukan milik dua-duanya. Itu yang sering terjadi. Seakan-akan rumah tangga ini rumah tangga si Andre, sehingga dia yang berdoa berjuang untuk rumah tangga itu. Seakan-akan rumah tangga ini rumah tangga si Seli. Seakan-akan anak itu anaknya si Seli, anak si Andre, bukan anak bersama. Padahal jelas pernikahan itu adalah penyatuan dua pribadi yang memang berbeda tetapi menjadi satu pikiran. Dan pikiran itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Seharusnya bukan hanya hubungan itu yang dipisahkan oleh kematian, tapi pikiran itu pun dipisahkan oleh kematian.
Bisa jadi orang berumah tangga tapi sebenarnya pikirannya sudah berbeda. Arah tujuan rumah tangga itu sudah berbeda. Oleh karena itulah Yesus datang kepada kita untuk menyampaikan metode terbaik ini. Oleh karena itu saya mau bertanya dulu untuk pengantin ini. Relax aja, nggak usah jantungan. Ini adalah hari yang berbahagia. Saya bertanya dulu kepada si Bang Odeng. Apalah yang kamu lihat dari si Sally sehingga kamu memilihnya menjadi istrimu? Sally cantik dan dia tulus, dia juga perhatian sih sama aku, Mam. Oke, dia cantik dan perhatian. Oke, sebaliknya untuk Sally, apa yang kau lihat dari si Andreas ini? Kenapa kamu mau diajak menjalin sebuah rumah tangga? Oke. Ganteng, Ya ganteng ya. bisa bertanggung jawab, Oke. tulus dan baik hati, Amang. Oke, ya. Berarti pertemuan antara yang ganteng dan yang cantik. Itulah kira-kira. Tapi sejujurnya kegantengan dan kecantikan ini berubah ya. Oke, itu masih pertanyaan pertama, jangan santai dulu. Oke. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu alasan yang paling umum loh. Ketika seseorang menikah, yang dibayangkan itu adalah sesuatu yang akan kuperoleh, gitu ya. Sesuatu yang akan kudapatkan dari istriku itu jawaban yang paling umum dan sebenarnya tidak bisa disalahkan. Oleh karena itulah firman Tuhan datang untuk memperbaiki. Kalau itu memang yang terjadi, percaya rumah tangga itu akan berantakan. Karena dalam rumah tangga itu bukan sedang menuntut sesuatu, bukan sedang meminta sesuatu dari dia. Kalau nanti dia kan ganteng, dia perhatian, berarti aku akan semakin diperhatikan, gitu kira-kira ya. Dia kan bertanggung jawab, berarti dia juga akan mampu memimpin aku. Berarti meminta mengharapkan sesuatu. Nah, masalah muncul ketika harapan itu tidak sesuai dengan realita. Dan ternyata Sally itu hanya cantik, tidak perhatian. Ternyata Andre itu hanya ganteng, tidak bertanggung jawab. Oleh karena itulah dalam berumah tangga tidak sedang mencari sesuatu untuk melengkapi aku, tetapi mencari sesuatu yang ingin ku perlengkapi, yang ingin ku sempurnakan. Oleh karena itu Yesus tidak berkata, hendaklah kamu saling dikasihi, bukan seperti itu, tetapi saling mengasihi, melakukan. Contohnya seperti ini. Saya bawa saja ke dalam diri saya. Kalau dulu saya, target saya ya menikah itu, saya pendeta, istri saya harus PNS, harus bekerja. Karena kalau udah PNS, istrinya 1 tahun punya mobil, 2 tahun punya rumah, 3 tahun punya dan lain sebagainya. Itu rencana saya. Yang harus saya dapatkan dari istri saya adalah uangnya, pekerjaannya, seperti itu. Tapi apakah memang pernikahan seperti itu? Apakah ketika hadirnya penyakit ini jadi masalah? Karena keinginanku gak tercapai, kamu tidak memenuhi kebutuhanku, aku membutuhkan memilih engkau supaya engkau memperhatikan aku. Yang terjadi sekarang, engkau melelahkan aku dengan penyakitmu, aku harus mengurus engkau. Oleh karena itu Mang Inang, cukupkah satu wanita untuk memuaskan kebutuhan laki-laki? Saya saudara perempuan, cukupkah satu? Tidak. Karena keinginan laki-laki itu banyak, karena perempuan itu terbatas, sehingga dia harus memilih mencari perempuan satu lagi untuk menyempurnakan kebutuhannya. Oleh karena itulah ketika istrinya sudah semakin tua, dicarinya lagi yang lebih menyempurnakan. Sudah istrinya sudah agak merepet, cari lagi yang lebih baik. Itulah kalau kita sedang mencari sesuatu untuk memuaskan kita. Pernikahan bukan seperti itu. Jangan-jangan dalam pernikahan itu yang selalu saya pergumulkan, bukan mencari sesuatu yang ingin menyempurnakan saya, tetapi mencari sesuatu yang harus saya sempurnakan. Tuhan mempertemukan Sally dengan Andreas karena Tuhan tahu ada dalam diri Sally yang harus disempurnakan oleh Andreas. Dipertemukanlah. Jadi tidak sedang menuntut apa yang harus kudapatkan dari Sally, tidak ada. Tapi apa yang harus kulakukan kepada Sally? Yesus berkata, kasihi dia.
Sempurnakan kasih yang dia ada dalam dirinya. Apa yang diperintahkan Yesus kepada Sally? Kasihi Andreas. Jadi rumah tangga itu tidak menuntut. Kalau kita hanya menuntut selesai, kebahagiaan itu hanya seminggu. Oleh karena itulah ketika saya menyadari juga pernikahan saya, ternyata saya tidak menuntut. Semakin saya banyak menuntut, semakin rumah tangga itu oleng. Kamu harus seperti ini, tapi apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya berikan? Oleh karena itulah pribadi atau dua orang yang dipersatukan oleh Tuhan jelas itu berbeda. Andre dan Sally tidak akan pernah bisa memiliki hobi yang sama. Itu harus. Pemaksaan kesamaan hobi itu menjadi masalah. Hobinya si Andre contohnya dia mungkin olahraga. Sally tidak hobi olahraga, tapi biarlah perbedaan ini menjadi sesuatu yang indah, diterima perbedaan itu. Itulah rumah tangga. Bukan menuntut menyamakan, tetapi sama-sama menerima dan sama-sama mengasihi. Oleh karena itu, Amang Inang, saya percaya perjodohan itu tidak menjadi masalah sebenarnya dalam pernikahan. Perjodohan ya, artinya seperti ini. Banyak orang yang dijodohkan sukses kok. Tapi memang ada yang berantakan. Tapi ada yang pacaran 5 tahun, 1 tahun, merdua tataring. 2 tahun, tabenat tanah. Lamanya berpacaran itu tidak menjamin. Tapi perjodohan juga bukan menjadi solusi. Yang mau dikatakan adalah penerimaan akan keberadaan pasangan, itulah kuncinya. Di mana sebenarnya kita ditempatkan ketika dijodohkan kepada siapapun, di situ aku mau memberikan diriku untuk mengasihi, di situ pasti aku cocok. Itu pasti. Sehingga meskipun pasangan kita cantik, tetapi kalau kita tidak mau menyesuaikan diri, gak akan ada gunanya. Kalau saya sebagai manusia ditempatkan ke tempat yang panas, tubuh saya akan menyesuaikan diri. Ditempatkan ke tempat yang dingin, tubuh saya menyesuaikan diri. Jika kita percaya manusia itu, orang percaya itu adalah emas, emas yang dicampakkan kemanapun akan menjadi emas, seharusnya dijodohkan kepada siapapun, dipasangkan kepada siapapun, itu tetap namanya sepadan. Itu tetap namanya akan indah. Yang membuat tidak indah adalah manusia itu sendiri. Kriteria manusia itu sendiri yang membuat dia tidak pernah menemukan jodoh, tidak pernah menemukan pasangan hidup, tidak pernah menemukan kebahagiaan. Alania manginang boido mardame marlasniro rumah tangga di bagasan hapogoson bisa kalau rumah tangga itu bisa menyesuaikan diri di dalam kemiskinan itu. Bisakah rumah tangga berbahagia di dalam kekayaan? Bisa kalau mereka bisa menyesuaikan diri. Artinya manginang Tuhan tidak menciptakan manusia itu dengan karakter kamu harus berjodoh dengan ini. Artinya kepada siapapun dia berjodoh bisa. Alanido dan adong istilah dia Kriste B. Contohnya ngamar mardonga saripina sudah berumah tangga 3 tahun. Udahlah Andre, itu bukan rokkamu, itu bukan jodohmu. Tidak ada lagi istilah seperti itu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, itulah jodohnya. Itulah jodohnya sehidup semati. Oleh karena itulah dalam rumah tangga apa yang harus kita persiapkan? Mengapa Yesus berkata hendaklah engkau mengasihi, dua kata kunci, engkau mengasihi, yang kedua seperti aku mengasihi engkau. Artinya Andre tidak mengasihi Sally seperti bapaknya mengasihi dia. Kata bapakku, kata mamaku nggak seperti itu lagi. Tapi bagaimana Andre merasakan kasih Tuhan, ya seperti itulah dia mengasihi Sally. Sally juga nggak berkata seperti mamaku, seperti bapakku, seperti om punggung, nggak seperti itu. Oleh karena itulah dalam Kejadian laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan mereka menyatu. Milikilah kasih yang dari Yesus. Diajar hodohita asama kaholongi sian nasa roha, sian nasa pikiran. Karena itulah harta kita satu-satunya. Karena itulah teman hidup kita. Karena itulah teman kita untuk berpikir, bertukar pikiran. Oleh karena itulah, apakah rumah tangga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan sudah menjamin rumah tangga itu tentram? Tunggu dulu. Tergantung bagaimana kedua belah pihak mau berjalan bersama bergandengan.
Bagaimana kedua belah pihak mau sama-sama mendoakan, mendukung rumah tangga itu menjadi semakin baik. Artinya jangan hanya menjadi tanggungan satu orang, menjadi pergumulan satu orang. Oleh karena itu, apa kira-kira rencana yang akan kalian lakukan supaya rumah tangga kalian tetap akur? Dari Seli duluan. Saling menghargai dan mengasihi. Saling menghargai dan mengasihi. Oke, Bang Andre, terakhir ini ya. Adaptasi Amang. Saling Mengerti lah, saling memahami Amang. saling mengerti, jangan terlambat bangun ya. Oke Bang ya. Itu kan Amang kan? Oke. Jadi mau ngadong be inat tanah, jangan merasa nak lajang. Itu harus. Jadi saya cerita sama istri saya seperti ini. Sebenarnya masa-masa sebelum menikah itu saya bergumul. Ternyata besok saya tidak lajang lagi. Saya tidak bisa nongkrong sebebas dulu lagi. Saya tidak bisa memakai uang saya sebebas dulu lagi. Dalam pernikahan saya tidak berpikir tentang aku lagi, tapi berpikir tentang kita. Jadi ada perubahan, ada new normal yang sebenarnya harus dihadapi dengan normal juga. Santai saja, semua kok belajar. Orang tua kita ini juga tetap belajar, sampai mereka tua tetap belajar. Mereka, orang tua kita yang memiliki perbedaan, tetap berbeda sampai masa tuanya. Tetapi di dalam perbedaan itu ada kasih yang mengikat. Sama seperti yang saya katakan khotbah minggu kemarin, manusia itu tetap berdosa, tetapi di dalam dosanya itu dia percaya kepada Tuhan. Sehingga dosanya itu tidak menguasai, sehingga perbedaan kita itu tidak menguasai. Oleh karena itulah persoalan ekonomi, persoalan siapa yang bekerja, persoalan keuangan itu tidak lagi masalah rumah tangga. Terlalu kecil rumah tangga kalau masalah kita ini masalah terlambat bangun. Terlalu kecil rumah tangga kalau masalah harus seragam ke gereja, terlalu sepele. Tapi kalau misalnya masalah warisan ya agak keren didengar orang kan gitu. Tapi kalau masalah pakaiannya nggak bagus, nggak mandi, selesaikanlah dengan tenang. Tapi kalau masalah-masalah yang lebih lanjut itu akan datang lebih lanjut lagi. Kalau dalam masalah kecil pun kita tidak siap, apalagi dengan masalah yang jauh lebih besar. Contohnya persoalan tentang laki-laki perempuan, siapa yang bekerja, siapa yang di rumah, itu tidak persoalan yang perlu sampai keluar. Manang nasi Seli pena Sukarejo, manang nasi Andre pena Sukarejo, manang dua-duanya Pekarejo, itu adalah kesepakatan, itu adalah bahtera berdua, bukan bahtera orang tua yang lain. Alani orang madok kosong onon, harus laki-laki yang bekerja, perempuan di rumah. Tohor tah yang manginang? Harus laki-laki yang bekerja, harus laki-laki yang mencari uang, perempuan di rumah saja. Tidak ada yang mengatakan itu. Itu kesepakatan mereka berdua. Laki-laki bisa mencari duit, perempuan jauh lebih pintar mencari duit. Itu kan inang? Jauh lebih pintar. Dimanapun suaminya menyimpan duitnya, bisa dicari. Itu pintarnya. Artinya kita jangan membatasi rumah tangga itu hanya karena pemikiran, hanya hal-hal sepele. Masih banyak rencana rumah tangga yang harus kita tuju. Jangan itu gagal hanya gara-gara hal-hal sepele, jangan. Oleh karena itulah Yesus berkata, kasihi dia, kasihi pasanganmu itu, tapi jangan seperti kasih orang. Jangan seperti kasih yang pernah kamu alami, tapi seperti kasih yang pernah ditujukan atau ditunjukkan, dicontohkan oleh Yesus. Anak sintua itu tidak menjamin jadi teladan. Yeselia, anak pendeta enggak menjamin jadi teladan. Pendeta juga enggak jamin bisa jadi teladan. Tetapi yang menjamin suami itu teladan adalah apakah dia orang yang percaya kepada Tuhan. Itu jaminan. Istri, anak sintua enggak jaminan. Anak pendeta, anak siapapun enggak jaminan. Tapi apakah dia anak Tuhan, apakah rumah tangga itu sama-sama anak Tuhan, itu yang menjamin. Oleh karena itulah ketika kita menjalani rumah tangga, bahtera rumah tangga, perjalanan yang sangat panjang, masih banyak yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, mari kita hidup, mari kita menjalani rumah tangga sebagai anak-anak Tuhan yang saling melengkapi, bukan saling menuntut. Akhirnya Andre dan Seli ini tetap akan menjadi dua orang dengan pola pikir yang berbeda, dengan dua karakter. Meskipun perbedaan itu tetap akan berlanjut, tetapi biarlah kita sama-sama memelihara. Molo adongdo po dan pardonga sarepeon, nasihat akan dikatakan seperti ini. Iko marlabo niro hadoho,
harus dengan lemah lembut menegur, menasehati. Rumah tangga kalau dibenturkan antara benda keras dengan benda keras, itu akan pecah, akan hancur. Molo karas si Andre, kalau dia jugul, jangan respon dengan sesuatu yang keras. Jangan katakan seperti ini, memang maho ama-ama nasohase ya maho, percuma doang di situ. Itu kalimat itu memang memuaskan hati, tapi itu akan memunculkan api yang jauh lebih besar. Itu pasti. Ketika istrinya sifatnya tidak baik, Andre berkata seperti ini, menyesal aku menikah denganmu. Wangga mau na lupa tuh, meila au mardongat toko. Kata-kata ini mungkin bisa memuaskan hati ya, kekecewaan, tapi itu akan membuat sesuatu yang buruk jauh lebih buruk. Oleh karena itu, mengapa Yesus berkata kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, sesuatu yang keras itu respon dengan kelembutan, karena dia manusia bukan batu. Karena dia orang yang beriman, bukan makhluk lain. Artinya kelembutan itu akan mengubah hatinya. Pada intinya untuk Andre dan Seli, untuk menjadi rumah tangga tidak menuntut, tetapi jadilah suami yang baik. Jadilah suami yang bertanggung jawab, percayalah istrimu juga akan baik. Jadilah istri yang baik, percaya suamimu juga akan baik. Jangan menuntut, tetapi mari memberi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan ajarkan kepada kami, agar kiranya jemaat-Mu, Andre dan Seli Tuhan, yang akan menerima berkat dari-Mu, biarlah mereka dipersatukan di dalam nama Tuhan, dan mereka menjalin rumah tangga dengan damai yang daripada-Mu. Tuntun mereka Tuhan, demikian juga kedua pihak keluarga. Tuhanlah yang memberkati mereka, menyempurnakan sukacita mereka. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari kaum ama HKBP Bincarong.
Kita bernyanyi dari buku ini nomor 159 ayat 1 dan ayat 2. Nanti di ayat yang kedua pengantin maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkan seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itu ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaanmu.
saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, saudara Andreas Herianto Parluhutan Togatorop. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Seli Silitonga menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Iya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan saudari Seli Silitonga yang telah dipilih oleh saudara Andreas Herianto Parluhutan Togatorop menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Andreas Herianto Parluhutan Togatorop menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian atau menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Iya. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Togatorop dan keluarga Silitonga secara khusus, kini saudara Andreas Herianto Parluhutan Togatorop dan Seli Silitonga telah menerima pemberkatan pernikahan dan mereka telah resmi menjadi satu rumah tangga Kristen. Saya akan menyerahkan akte pemberkatan nikah nomor 10 garis miring 01.3 garis miring 21 28 21 01 garis miring 2022. Nama Andreas Herianto Parluhutan Togatorop dengan Seli Silitonga telah menerima pemberkatan nikah di HKBP Bincarung Sabtu 19 Februari 2022. Firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Pendeta yang melayani Pendeta John F. Siombing, Pendeta HKBP Bincarung, Pendeta Torang
Panjaitan. Selamat ya. Berbalik bentar. Berbalik dulu, oke. Damang dainang nahina holonga di bagasan Kristus Yesus tabu manasire di bagasa tangyang ta asagabe rumah tangga na terpasu-pasu. Tuhan mama masuk-masuk kita, silahkan duduk. Tapasa mewakili parhala do kenang-kenangan sian huria pinasa ma tuinang borgultom do nga parhala do. Tu dongan parhala do asa Roma hita tujulon lau pasahat kenang-kenangan. Parjulo madok mauliate mahita tutuhata para siroha pardinggan basai alanunga dinggabe ulau tadi bagasan sadarion ima nama jalo pasu-pasu parbogason yanak kondo boruni huriata jalanunga sada rumah tangga benasida dison hami jongjong parhala doni huriata huriah kabebe bincarung pasahaton selamat menempuh rumah tangga yang baru, selamat berbahagia. Seluruh jemaat HKBP Bincarung, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia dan seluruh parhala dohuria HKBP Bincarung menyampaikan selamat buat kalian berdua. Tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan kepada kalian berdua, kiranya saling mengasihi. Di sini kami berdiri untuk menyampaikan kenang-kenangan dari huria kita. Kalau dilihat dari bentuknya hanya sekedar buku. Tetapi ini adalah yang berisikan firman Tuhan. Kita yakin bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalian mulai saat ini akan menjadi rumah tangga yang baru. Dasar daripada rumah tangga kalian adalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan ini setiap saat. Jangan disimpan, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Sekali lagi atas nama HKBP Bincarung, Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Kita bernyanyi dari buku nomor 691 sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan 2 kantong.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Pengantin berfoto. Nanti di kanan ya. Mauliatima dihita amanginang terlumobi mauliatima dituhatta di bagasalas ni roha hita ditikyon ima di pamasumasun ni anak do boru ni huriyay. Mauliatima dihamu amak parhalado nami inak parhalado organis lasongoni disong leader nok makobasi parsaurata di nama muji debatahita terlumubi mauliatima dia makpadita nami nau mga pehon pasu-pasu parbogason tuhana dohop parumain nami asi matuturohan Tuhan gabi songod jamitai matutu sisa daroha sisa da pikiran na sida tujuan niarion keluarga sitiruon keluarga nagok kolong mauliatima nang di hamu punguan ina ni huriatta naksongoni punguan nama ni huriatta nauk patu bagihon ede puji-pujian di parsaurata asirohan itu hatu tujuan nerot semakin eksis samanginang lam dileo di hamu hai pason tioni suara asa marhiti akka ede puji-pujian tai lam marsaringar hatani debata di bagas joroni huriatta HKBP Bincarumon terlumobi ma dihamu horong ni hula-hula nami tulang nami mauliati mawang raja inak sori pada dinarapi tamang udurhon anak ni boru ni huriay di pamasumason sadarion los marhition dohonon nami ma asa duksiko panonulota siya ningananon rak mahita muse udur tuinganan na kuparadihami ima di gedung sahala martua lausongoni ma dihita na mardongat tubu patorop Bogor Cibinong Borung do bere lausongoni dongat sahutan nami nang ali-ali mauliate ma las omma pangiduan nami dihita saluhna asa duksikop ulot tadi tikyon toktong mahitarap tuinganan nauk pinaradi ni hasuto bolon
ima di gedung sahala martua, laho manganindahan nalas do minum aek si tio-tio, uhut, patupahon adat, horbar tipoda do pukta, si jolo-jolo tubuh. Terlumo bima di hamu hula-hula nami, Raja Silitonga, tangyang masitangyangan mahita raja nami, asa anggiat tulus matutusong kata ni amak padita nak kiningani. Nyon anak nami nanong gabi helamu, buru muna nanong gabi parumain nami, gabi keluarga Siturionon, tujuan nyarion, keluarga Nagok Holong. Moliate madihita salu na asal honon nai matutu, songok kata ni upasan na pura sakabonay na diabatan baruak kola. Asi marohati Tuhan, marhite ulaut ta sadarion, gabi tau sangap di debata las ni roha nang dihita. Buti mahata siya kami, siyan suparan. Mulate ma atahu wasi siyan suhut paranak pinasa ma tiki tu parburu pasahat atahu wasi. Shalom. Horas madihita saluhutna. Mauliate ma dituhata naung mga tiki dot hai pasod dihita saluhutna sahatu tikion terlumubi kesehatan nargai. Mauliate ma dihamu amak padita nami suak songoni nang dihamu amanami parhalado dohot inanami parhalado naung takas hubere kami marlabok pusu hami di pelayanan muna tu anak dohot boru ni huriai di bagasa tikion alani saya tu hatama na mangalian hahi pasod di hamuna saluhutna ima huria HKBP bin Carungon salinai molate ma di hamuna songoni ma dihita na mardonga tubuh peparno puta si Raja Silitonga boru dohot bere sok songoni nang donga sahuta terlumowi ma di hamuna horong ni hula-hula nami dohot tulang nami mauliate ma upasahat kami tuhamu dinauk takas marnyang nilak kahamu ro mengadopi ima pamasu-masun ni yanakon nami alani duksi dengan non saningan anon san garejaon rap udur mahita tuinganan nang pinarade ni rajane emang boru nami ima di gedung sahala martua na adong di Bogoron laho manganidahan nalas dohot minum aek sitio-tio dohot pasahat tonadat naho bartusi salinai mauliate ma dihita saluhutna saya tu hatama na mangalian hahi pason dohot las niroa dihita di bagasan sadarion. Tuhan Yesus memberkati. Buatima. Malate ma di amuna parboru na pasahat hatahu si asi di pinasa ma partikion pota bersama. Cik. Amanginang keluarga Togotorop keluarga Silitonga mulubui sonari marsi jalangan ma amanginang asa perjolo akadong ataruas anda moleng marpoto tinggal mak ke keluarga songonima jadi hujolo majolo keluarga inti keluarga Togotorop keluarga Silitonga asa di jalak kami songonima ra upikir amanginang las marohata anda mai lanjut marpoto fotografer nanti dilanjut ya.
Sleigh bells ring, are you listening? In a lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In a lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown, walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland.